Pernah kebayang nggak sih investasi di es batu? Kedengarannya emang sepele banget ya, tapi hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah prospektus bisnis beneran untuk pabrik es batu di Indonesia, namanya Esnau. Yuk kita lihat, apa ini beneran sebuah peluang bisnis yang seger? Ya, emang sih. Intinya ini cuma air yang dibekuin. Tapi coba deh lihat render pabrik modern yang mereka rencanain. Pertanyaannya, apa mungkin sesuatu yang sesimpel ini justru jadi investasi yang panas? Nah, ini yang mau kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama, kenapa harus es batu? Peluang apa sih yang sebenarnya dilihat sama Esnau di pasar ini? Yuk kita dalemin. Kuncinya, ya, Indonesia. Sebagai negara tropis, permintaan es batu di sini tuh gede banget dan nggak ada matinya. Nah, di dokumen ini disebutin kalau puncaknya itu pas musim panas dan hari-hari besar kayak Ramadan atau Lebaran. Artinya apa? Pasarnya itu sangat bisa diprediksi. Terus siapa sih yang ada di balik proyek ini? Jawabannya adalah PT Aksara Semesta Investama. Di prospektus ini, mereka disebut sebagai spesialis optimasi properti produktif. Gampangnya gini, mereka jago mengubah sebuah properti biasa jadi mesin pencetak uang. Oke, idenya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, di mana pabrik ini mau dibangun? Karena di bisnis kayak gini, lokasi itu segalanya. Coba kita lihat pilihan mereka. Dan inilah dia lokasinya, Ruko Green Mansion di Waru Sidoarjo. Kalau kita lihat langsung di peta, ini bukan di lokasi antah-berantah ya, tapi di area yang memang sudah hidup dan berkembang. Jadi, kenapa milih Sidoarjo? Nah, prospektus ini ngejelasin beberapa alasan strategis. Pertama, lokasinya itu di perbatasan Sidoarjo dan Surabaya, dua pasar yang gede banget. Terus propertinya sendiri didapat di bawah harga pasar, ini awal yang bagus. Dan yang paling krusial buat operasional, listriknya udah 3 fase dan pasokan airnya aman. Ini kan fondasi yang kokoh banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, soal uang. Sebenarnya, berapa sih modal yang dibutuhin buat bangun pabrik ini? Dan yang lebih penting, uangnya bakal dipakai buat apa aja? Ini dia angka besarnya, 1,75 miliar rupiah. Wow, itu total dana yang mereka butuhkan untuk mengubah konsep di atas kertas jadi pabrik yang siap jalan. Tapi tenang, Anda nggak perlu siapin 1,75 miliar sendirian. Proposal ini ngebagi investasinya jadi unit-unit kecil atau lot yang harganya 10 juta rupiah per lot. Nah, strategi kayak gini kan jelas membuka pintu buat lebih banyak orang untuk bisa ikutan investasi. Terus uangnya buat apa aja? Ini dia rinciannya. Kita bisa lihat porsi paling gede 800 juta itu langsung buat beli propertinya. Jadi aset, terus 480 juta buat mesin produksi utamanya. Sisanya baru deh buat renovasi, cold room, dan biaya operasional awal. Rincian kayak gini penting banget buat membangun kepercayaan investor. Oke, tadi itu modalnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Potensi cuannya berapa? Yuk, kita bedah proyeksi keuntungan dari bisnis ini. Menurut prospektus ini, mereka memproyeksikan omset bulanan sekitar 120 juta rupiah. Nah, setelah dipotong semua biaya operasional, laba bersih yang diharapkan itu ada di angka 79 juta rupiah per bulan. Angka inilah yang jadi dasar hitung-hitungan buat investor. Terus, laba bersih tadi dibagi gimana? Skemanya sederhana, 60% untuk para investor dan 40% sisanya buat pihak pengelola. Cukup jelas ya? Kalau dihitung dalam setahun, total keuntungan yang diproyeksikan untuk dibagi-bagi ke semua investor itu ada di rentang 455 sampai 568 juta rupiah. Itulah total kue tahunan yang jadi hak para pemodal. Nah, ini nih perbandingan yang bikin melotot. Mereka berani banget ngebandingin langsung potensi imbal hasil bulanan dari investasi 10 juta di Esnau dengan bunga deposito bank. Prospektus ini mengklaim total imbal hasil bulanan dari Esnau, gabungan dari bagi hasil dan kenaikan nilai aset, itu jauh banget di atas produk simpanan konvensional. Dan ini dia salah satu selling point utamanya. Jadi, ini bukan cuma investasi di bisnis operasional es batu aja. Para investor itu juga secara kolektif ikut memiliki propertinya. Artinya, ada 2 sumber keuntungan potensial. Satu dari jalannya bisnis, dan satu lagi dari kenaikan harga properti di masa depan. Tentu aja, setiap investasi pasti ada aturan mainnya. Jadi, apa aja sih syarat dan ketentuan yang perlu kita tahu sebelum ikutan? Yuk, kita lihat detail kesepakatannya. Pertama, penting buat paham landasannya. Mereka ini pakai konsep syirkah, sebuah model kemitraan dalam ekonomi Islam. Intinya simple, sama-sama setor modal, sama-sama bagi untung, dan kalau ada resiko rugi, ya ditanggung bersama juga.
Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem investasi yang bebas dari bunga atau riba. Nah ini, poin-poin utama perjanjiannya. 1. Ada laporan keuangan bulanan biar transparan. 2. Pembagian keuntungannya juga cair tiap bulan. 3. Legalitasnya dijamin, karena semua investor namanya masuk di akta perusahaan. Dan 4. Ada masa tunggu, jadi investor nggak bisa jual sahamnya minimal setahun pertama. Ini buat jaga stabilitas proyek di awal. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Dengan model yang menggabungkan keuntungan bisnis operasional dengan kepemilikan aset properti dan dikemas dalam paket yang terjangkau, mungkinkah ini sebuah model baru buat investasi yang lebih bisa dijangkau oleh banyak orang? Ini sebuah ide yang menarik untuk kita pikirkan.